Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ini ada pertanyaan lagi dari subscribernya GSJ Siap. tentang ini Pak, tentang penyakit. Apakah segala penyakit itu datangnya dari santet? Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker channel resmi Padepokan Nur Jati Sholawat Sirri Aladuni, dan juga subscriber, subbreaker channel resminya GSJ. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa saling mendoakan atau doa bidoa, menjadi saudara seduluran selawas saking welasih Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, menjawab dari pertanyaan saudara-saudaraku yang telah disampaikan oleh Kang Rizky tadi. Beliau menanyakan pertanyaan dari subscriber kita yang bertanya di kolom komentar. Mungkin banyak yang bertanya, apakah penyakit itu semuanya berasal dari santet, kan begitu? Ya tentu saja jawabannya tidak begitu. Tentu saja jawabannya tidak. Tetapi kita juga tidak boleh mengatakan kalau santet itu tidak ada. Santet itu ada. Kalau kita mengatakan santet itu tidak ada, berarti kita mengatakan bahwa ayat-ayat yang menerangkan tentang santet itu tidak ada, kan begitu. Padahal banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang santet. Jadi jangan sampai ketika kita belajar satu keilmuan lalu menghinakan dan mengatakan yang tidak lain itu tidak ada, begitu. Jadi kalau belajar keilmuan itu harus secara kafah begitu. Nah, ini tolong ambilkan saya air putih dulu. Alhamdulillah ini sudah buka. Selamat berbuka puasa untuk saudara-saudaraku yang berada di wilayah Jawa Timur. Mohon maaf, ini kita live-nya agak telat karena tamu-tamu kita pun baru juga selesai. Ini tadi ada beberapa dari warga sekitar yang datang, jadi kita melakukan pengobatan sampai waktu jam 6 ini, Masya Allah. Saudara-saudaraku, sebelum kita mau melakukan pengobatan itu biasanya ada diagnosanya dulu. Diagnosa itu ditanyai dulu, sakitnya itu apakah di kepala belakang, tulang ekor panas, dan tengkuk berat. Ini menandakan bahwa sakitnya itu ada gangguan karena Bismillah. Alhamdulillah. Jadi kita diagnosa dulu. Setelah didiagnosa, apakah penyakitnya itu di kepala belakang berat, sering pusing, tulang ekor panas, dan tengkuk berat. Apabila yang dirasakan semacam ini menandakan bahwa penyakitnya ada hubungannya dengan sihir. Selain itu, ketika didiagnosa ada tulang ekor panas, tengkuk berat, dan kepala pusing di bagian belakang, maka ini
diagnosa yang pertama. Setelah didiagnosa, maka setelah itu indikasi-indikasinya. Apakah ketika seseorang sakit ini yang pertama suka marah, gampang sekali marah, nggak ngerti, gampang nesuan orang ini. Yang kedua, orang ini sedih yang terus menerus, jadi nggak tahu jalurnya, sedih aja. Terus yang ketiga, orangnya sering was-was, makanya ada ayat yuwaswisu fi sudurin nas itu. Yang keempat, sering pelupa sholatnya, lupa habis wudhu, kadang-kadang lupa, gampang batal dan lain sebagainya. Apabila diindikasikan setelah didiagnosa tadi, terus yang kedua diindikasikan ada rasa-rasa yang seperti saya ucapkan tadi, ada gampang marah, terus sedih yang terus menerus, nggak ada jalurnya gitu, tiba-tiba gampang sedih, terus ada perasaan was-wasnya, terus sering lupa, ini bisa diindikasikan orang tersebut mengalami gangguan karena non medis begitu. Tetapi jangan sampai salah, penyakit non medis juga pada akhirnya bisa mengenai medis. Dari penyakit non medis bisa mengenai medis. Contoh, seseorang yang sering marah, nesuan, marah terus menerus, terus pada akhirnya kena penyakit stroke, kan begitu. Apakah ini murni medis? Oh tidak. Ada juga marah ini bisa disebabkan berbagai macam hal. Salah satunya zikir, tidak pernah berzikir, atau memang karena ada gangguan ikatan dari sihir dan lain sebagainya begitu. Jadi setelah didiagnosa, kalau yang di bagian kepala belakang sering sakit, terus tengkuknya ini sering berat, tulang belakang sering panas, ini diindikasikan sihir. Apabila yang sakit di bagian depan, di bagian dada, entah itu di perut, entah itu di ulu hati, pokoknya di bagian dada depan, ini karena ketempelan. Dan kalau yang sakitnya di bagian muka depan sini, itu mengandalkan penyakitnya karena ain. Jadi ketika peruqyah ini, praktisi ingin melakukan pengobatan, didiagnosa dulu penyakitnya di bagian mana begitu. Yang pertama kalau di bagian belakang, tengkuk, terus tulang belakang panas, setelah itu pundaknya sering berat, sering sakit kepala, ini menandakan karena sihir. Kalau sakitnya di bagian depan, ini kebanyakan wanita ini yang paling banyak, walaupun laki juga ada. Di bagian dada, terutama di bagian depan sampai ke perut, entah itu lambungnya, emahnya, dan lain sebagainya, ini karena ketempelan. Dan yang kalau sakitnya di bagian muka, ini karena ain. Jadi perlu untuk dipahami, penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama karena ain, itu di bagian muka. Yang kedua karena ketempelan, itu di bagian dada. Dan kalau sihir itu biasanya dirasakan di bagian belakang. Apa itu ain? Penyakit ain ini diakibatkan oleh pujian yang tidak menyertakan asma Allah. Makanya untuk mbak-mbaknya ini jangan terlalu senang ketika selfie. Ini biasanya mbaknya ini biasanya wah ambil HP selfie, foto di Facebook begitu, terus diupload. Ketika itu dipuji oleh banyak orang. Nah, ketika pujian yang tidak menyertakan asma Allah ini bisa menyebabkan penyakit. Makanya jangan senang dipuji. Makanya kan sering kalau orang tua dulu sering bilang kalau anaknya senang makan jangan diomongkan begitu. Kan ada anaknya senang makan tuh, tiba-tiba orang tuanya nyeletuk ngomong, wah makanya buahnya, tiba-tiba besok nggak doyan makan. Itu ada kan seperti itu. Makanya kadang-kadang nggak boleh diomong. Nah, boleh diomong dengan menyertakan asma Allah. Muji anak ya disertakan asma Allah begitu. Bahkan ain itu bukan hanya sekedar pujian begitu. Ada juga ya seperti pengalaman kita kemarin ketika ada seorang anak yang sudah sakit sampai 2 tahun begitu, terkena step di panas yang kejang terus. Setelah itu beliau dibawa ke sini, ada videonya di channel kita itu.
yang judulnya apa saya lupa, ada di situ. Nah, anak tersebut selalu panas. Setelah itu orang tuanya datang ke sini dan beliau meminta doa untuk anaknya. Saya bilang kepada beliau, doa apapun ini mungkin tidak begitu berpengaruh, karena ini bukan pada amaliyah tetapi pada perbuatan. Saya minta untuk orang tuanya, suami istri jangan bertengkar, jangan memendam amarah di dalam hati. Ridho suami ridho dengan istri, istri ridho dengan suami. Karena ketika jenengan marah dengan suami, sampai pendam, sampai dendam, sampai jengkel di dalam hati, nah ketika panasnya itu nanti bisa menurun ke anaknya. Apalagi sampai bikin makanan buat anak, apalagi menyusui buat anak. Nah, saat itu saya minta untuk ridho dengan suaminya, memaafkan kalau ada kesalahan. Dan baru kemarin, 2 bulan yang kemarin, setelah kesini 3 bulan, 2 bulannya kesini, alhamdulillah beliau membawa makanan banyak ya dari Nganjuk itu ya. Alhamdulillah katanya sudah tidak step lagi begitu. Nah, ini perlu untuk dipahami. Makanya anak sakit itu ujian, dan anak kecil itu belum diuji. Ini ujian untuk orang tuanya, bisa juga teguran gitu. Alhamdulillah. Terus setelah kena ain, tadi ainnya mungkin ada yang belum jelas. Jadi ain itu pujian yang tidak menceritakan asma Allah. Contoh ketika Mbak Mie seneng selfie di Facebook, terus nanti diposting, ketika dipuji oleh banyak orang, itu bisa menyebabkan ain, pesing di bagian kepala sini, ada benjolan, sakit gigi yang tidak sembuh sampai berbulan-bulan dan lain sebagainya, itu diakibatkan oleh ain. Lalu bagaimana pengobatan untuk ain? Harus mencari sumber ainnya, yaitu meminta air bekas wudhu orang yang menyebabkan ain. Ya, jadi bekas wudhunya itu, air wudhunya ditampung, dibacakan Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Falaq, Anas 7 kali, lalu dibuat mandi orang yang terkena ain tadi. Lah kalau sampean foto di Facebook, terus yang muji orang se-Indonesia sampai neng luar negeri kono, apa sampean mau minta air wudhu semua orang? Kan tidak mungkin lah gitu kan. Ya makanya kalau mau foto pakai jilbab begitu ya, ditutupin rambutnya begitu. Ini banyak sekali yang menimpa saudara-saudara kita karena ain begitu. Yang kedua, setelah penyakit non medis yang pertama karena ain, yang kedua karena ketempelan. Jadi penyakit non medis karena ketempelan. Penyakit non medis karena ketempelan ini, jin menempel karena kesalahan orang itu sendiri. Ini banyak juga yang menimpa saudara-saudara kita, terutama juga ibu-ibu ini, mbak-mbaknya ini. Karena masalah ketempelan ini ada hubungannya juga dengan kebersihan, cara bersuci, itu harof, fikih. Ini biasanya yang menimpa mbak-mbak paling banyak ini. Makanya mayoritas orang yang tidak punya keturunan itu hampir 90% karena gangguan ketempelan ini. Itu yang kalau sudah diperiksa ke dokter ternyata subur kok tidak punya anak, kebanyakan karena penyakit ketempelan ini. Jadi penyakit ketempelan ini jin menempel karena kesalahan orang itu sendiri. Contoh, mbak-mbaknya yang sering datang bulan, nah setelah itu darah haidnya tidak disiram dulu tetapi hanya dibuntel-buntel, taruh di kresek, dibuat di tong sampah, nanti sama tukang sampah dibakar. Wah, ini yang menjadi pengikat. Nanti ketika dibakar mengundang bangsa jin, nah menghirup itu dijilati, nah akhirnya jadi ikatan dengan yang punya darah haid tadi begitu. Ini untuk mbak-mbak. Terus yang kedua, ini sering sekali ibu-ibu ini sering was-was gitu, was-was, bingung, susah tidur begitu. Ini yang paling sering karena toharoh yang tidak bersih, tidak sesuai usul fikihnya, tidak sesuai fikihnya begitu. Mohon maaf kalau berbicara fikih memang agak jorok. Jadi perempuan itu kalau cebok itu bukan hanya dibasuhkan begitu, tapi jarinya harus dimasukkan begitu. Mohon maaf agak jorok ya, tetapi memang ya kalau bicara fikih itu agak jorok. Nanti ketika hanya dibasuhkan begini saja, tidak dimasukkan ke dalam, ini nanti tetap ada najisnya. Nah ketika itu nanti jin akan suka di tempat tersebut begitu. Nah pada akhirnya menjadi penyakit bagi wanita tersebut begitu. Jadi memang
Tidak hanya wanita yang harus belajar fikih, laki-laki juga harus belajar ilmu fikihnya supaya bisa mengajari anak perempuannya atau istrinya. Begitu, ini penting ya. Dan menempel ini bisa banyak sekali penyebabnya. Salah satunya juga lelaki ini, jika laki nggak lepas dari penyakit karena ketempelan ini. Laki yang sering melakukan inoni itu apa ya, masturbasi ya, laki atau perempuan sama, lakukan inoni, ketika keluar spermanya dengan syahwat itu nanti bisa menjadi ikatan dengan bangsa jin. Makanya terkadang banyak lelaki yang disukai bangsa jin maupun yang lainnya karena memang sering mengundang jin. Jadi makanya jangan terlalu senang masuk kamar mandi, nanti pikirannya macam-macam ya. Terus karena menempel juga bisa karena belajar ilmu yang tanpa sanad, bisa juga karena jin nasab. Nah, dari orang tuanya dulu pernah punya ilmu, begitu pada akhirnya nurun ke anaknya, jadilah ketempelan. Ketempelan ini bisa juga sering dibilang indigo kayak gitu, sering salah paham. Ini orang mampu melihat jin itu ada dua. Yang pertama, karena memang jin itu berada di dalam dirinya, bisa menempel di sini atau di portalnya sini. Yang kedua, mampu melihat jin karena basyirahnya begitu. Nah, ini yang sering sekali dikatakan orang hebat indigo gitu, padahal indigo itu penyakit. Kalau menurut yang kita sering kita tangani itu, indigo itu penyakit. Orang mampu melihat jin karena jin ada di dalam dirinya, akhirnya sering marah, sering susah dan lain sebagainya begitu. Dan masih banyak lagi yang laginya penyakit karena ketempelan tadi ya. Jadi pertama penyakit najis karena ain, yang kedua karena ketempelan. Makanya yang ketempelan ini biasanya dirasakan di bagian dada. Kalau indigo ya, kalau jinnya menempel di bagian kening, maka dia akan gampang marah. Kalau menempel di bagian portal, dadanya sering sesak begitu. Ini sudah pernah saya bahas. Nah, makanya saya pernah diundang untuk melakukan pengobatan di salah satu rumah sakit terbesar di Pamekasan begitu. Karena apa? Karena memang seseorang yang sakit di bagian dada ini, entah jantung, paru-paru, emah dan lain sebagainya, ini walaupun diobatin berbagai macam cara bagaimanapun, kalau pikirannya ini belum tenang, maka ya akan selalu sakit begitu. Karena memang harus pikirannya dulu yang ditenangkan, baru setelah itu di bagian lambungnya begitu. Itu yang paling pasti orang yang sering saya lihat ya, kalau orang sakit lambungnya, sakit di bagian lambungnya karena penyakit emah, itu pasti orangnya susah tidur, was-was dan lain sebagainya begitu. Jadi harus pikirannya dulu yang harus ditenangkan begitu. Nah, ketika yang kedua tadi karena ketempelan, yang ketiga karena sihir begitu. Nah, ya karena sihir tadi sudah saya bahas bahwa tengkuknya berat, tulang belakangnya panas, kepalanya belakang sering pusing begitu. Ini menandakan karena sihir begitu. Jadi ada berbagai macam cara untuk mendeteksi apakah itu penyakit medis ataupun non medis. Tetapi penyakit non medis pun pada akhirnya juga mengenai medis begitu. Sudah berapa menit ini, Kang? 18. Iya, mungkin cukup sekian karena memang waktunya mepet. Walaupun kita dikatakan libur, tetapi saudara kita juga banyak yang masih berada di Padepokan. Cukup sekian, terima kasih untuk pembahasannya. Bagaimana cara menghilangkan berbagai macam penyakit tersebut kita sambungkan besok lagi insyaallah ya jam 5 seperti saat ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku semuanya. Yang penting kita semuanya tersambung silaturahmi, menjadi saudara seduluran, selawas sehingga ulasi Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Ucapkan terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.